Kita berdoa. Engkaulah selalu yang menjadi sumber ketenangan bagi jiwa kami. Di saat kami berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau menjadi sumber penuntun kami dan penunjuk kami untuk kami dapat selalu menemukan apa yang memang menjadi rancangan terbaik-Mu bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, apabila kami sudah membuka Alkitab kami untuk kami membaca dan merenungkannya, Engkaulah yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya sekedar membacanya saja, atau bahkan hanya sekedar merenungkannya saja, tetapi Engkaulah yang membuat kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, karena dalam perjalanan kehidupan kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik dan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 di bawah judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau memperjuangkan agar firman Tuhan ini menjadi pandu dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, ada satu gambar yang mau saya tunjukkan, tetapi gambarnya ada di Alkitab Bapak dan Ibu. Boleh lihat peta Alkitab yang ada di belakang Alkitab Bapak dan Ibu. Ada banyak peta dan kemudian ada judulnya. Carilah yang judul petanya itu Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Lagi-lagi itulah alasannya kenapa sebaiknya kita tidak membawa hanya HP ke gereja, bawalah Alkitab yang kitab gitu ya. Sudah dapat? Coba dilihat Yerusalem ada di mana? Di bawah. Makanya kadang-kadang kan saya selalu menggambarkan kepada Bapak dan Ibu, Yerusalem di sini, Galilea di atas. Saya bilang gitu kan ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri bahwa Yerusalem memang ada di bawah. Kalau misalnya peta kan berarti kan atas, utara, bawah, selatan gitu ya, selalu ya. Ada di bawah, di selatan, utaranya ada di mana? Ya di atas. Galileanya ada di mana? Di atas. Dan dalam perikop kita, ada yang pernah bertanya nggak, kenapa Yesus kok menyuruh para muridnya untuk pergi ke Galilea? Jangan lupa mereka
di Yerusalem loh. Bukan di tengah-tengah, tempatnya di tengah-tengah, tapi benar-benar ada di Yerusalem. Matius 28 itu kan nggak jauh dari peristiwa wafatnya Yesus, lalu Yesus bangkit, lalu kemudian 40 hari kemudian Yesus naik gitu kan ya. Ini kan kenaikan Yesus kan, gak jauh dari kenaikan Yesus, atau bahkan inilah kenaikan Yesus setelah Yesus mengucapkan ayat ini. Kenapa harus pergi jauh-jauh ke Galilea? Padahal mereka ada di Yerusalem, Yesus juga bangkitnya di Yerusalem, menemui para murid di Yerusalem, bukan di Galilea. Paling jauh paling Emmaus ada di mana tuh? Gak jauh dari Yerusalem. Ya kan ya, jalan murid-murid yang pulang kampung ke Emmaus gitu kan. Kenapa harus ke Galilea? Padahal bayangkan kalau misalnya Yesus melakukan hal ini, misalnya katakanlah mirip seperti apa yang kita baca di Kisah Para Rasul. Seperti Petrus misalnya. Petrus kan gak buru-buru langsung ke Galilea kan. Petrus dan para murid diam dulu di Yerusalem, langsung ngomong ke orang-orang Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang memang di pusat kotanya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Walaupun bayangkan kalau misalnya Yesus melakukan itu, akan jauh lebih banyak orang Yahudi yang percaya seperti apa yang kita imani. Nah, itu. Saya membukanya kenapa Yesus justru mengajak para murid jauh-jauh ke Galilea. Perjalanan jauh pasti. Di peta itu ada, nah ini nih, ada skalanya 40, berarti 1 cm-nya ini, gitu ya, hitungan peta kan gitu ya. 1 cm di peta, itu artinya 40 kilo. Ini kayaknya lebih dari beberapa senti gitu ya. Lebih dari 1 senti udah jelas, beberapa senti, kali aja 40. Jadi pasti perjalanan yang cukup jauh. Pertanyaannya kenapa? Ada yang mau mencoba jawab dalam hati? Ya? Bisa salah satu jawabannya itu. Bisa. Karena memang para murid Yesus banyak dari Galilea ya. Dan perjalanan Yesus pun dari Galilea. Dari Galilea, lihat aja. Kana ada di mana? Kana ada di Galilea. Tempat di mana Yesus kali pertama, ya mukjizat, mengubah air jadi anggur. Atau Danau Galilea, wah itu tempat inilah kenangannya para murid. Kalau nggak salah disinilah Yesus berjalan di atas air, Yesus meredakan badai, para murid nangkap ikan, memanggil murid-murid juga kayaknya ya nggak banyak laut atau danau gitu ya di Israel. Yang sudah jelas bukan di Laut Mati nggak ada apa-apa, nggak ada ikannya juga, Laut Mati. Oke, saya mau mengajak kita untuk menjawabnya. Bayangkan saja kita adalah salah satu orang yang diminta oleh Yesus untuk berjalan dari Yerusalem ke Galilea. Kita jalan. Nggak naik mobil nih, nggak ada mobil pada waktu itu. Nggak juga naik kuda atau bahkan keledai, nggak. Pasti mereka jalan kaki. Kemungkinan besar berkelompok gitu kan ya. Dan kita salah satu orangnya di situ. Bersama-sama dengan para murid. Bayangkan sewaktu kita melewati, ya saya nggak tahu sih jalan utamanya yang mana ya, tapi sewaktu kelompok-kelompok itu berjalan, lalu kemudian melewati daerah misalnya Emmaus. Pasti akan ada yang ngerasa bahwa, ingat kan ya, ini kan tempat di mana kita tidak mengenali Yesus. Akhirnya kita kenal karena Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian mengucap berkat, lalu kemudian pergi meninggalkan kita.
Oh ingat tuh, ya nggak semua murid sih ya, karena kan yang pulang ke Emmaus kan nggak semua juga. Tapi akan ada orang yang ingat. Lalu kemudian lewat mana lagi? Sebutlah semua karya pelayan Yesus dalam kitab Injil-Injil pasti akan pasti akan berada di kawasan itu. Sewaktu mereka melewati Kana atau mungkin tidak lewat, misalnya kita di sini lalu kemudian oh di sana kita lewat jalan sini, oh di sana tuh tempat kita kali pertama ngelihat Yesus bermujizat. Setiap kali orang lewat, orang ya kelompok ini ya, orang yang berjalan ini, mereka pasti akan mengenali pengalaman iman mereka dengan Yesus dengan pemaknaan yang jauh lebih dalam. Bener gak? Kalau yang dulu mereka mungkin belum ngerti-ngerti banget. Tapi untuk beberapa orang, di saat-saat seperti ini, pasti punya makna yang jauh lebih mendalam lagi. Oke, berarti kita sudah tahu alasannya. Kenapa Yesus nyuruh untuk jauh-jauh ke Galilea ketimbang di Yerusalem? Bahasa kitanya tuh apa ya? Napak tilas, bener gak sih? Napak tilas tuh kita jalan lagi, mengingat lagi, memaknai lagi, dan semakin kuat dalam perjalanan kita. Itu yang dilakukan oleh para murid seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam perikop kita hari ini. Ya memang betul Bapak Ibu membaca di dalam perikop kita beberapa orang ragu gitu ya. Lalu kemudian mereka percaya dan kemudian mereka menyembah Dia dan beberapa orang masih ragu. Saya baca tafsir sih, umumnya penafsir mengatakan bahwa ini tidak mungkin ke-11 orang itu. Yudas sudah nggak ada ya. Tidak mungkin ke-11 orang murid Yesus karena pengalamannya sudah terlalu kuat. Jadi menunjuk pada siapa? Menunjuk pada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, nanti boleh dicek, bahwa Yesus menjumpai 500 orang. Jadi yang dimaksud adalah bahwa di dalam perikop ini, ya yang berjalan bukan hanya 11 murid itu, tetapi ada juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lain yang juga berjalan ke sana dan menyaksikan. Makanya Rasul Paulus bilang, bukan hanya 11, tapi 500 orang, banyak. Lebih banyak dari yang Bapak dan Ibu kira. Rasul Paulus ngomong kayak gitu. Oke. Tadi kita sudah membuat perbandingan juga bahwa katakanlah kita bandingkan satu orang dengan satu orang ya. Satu orang adalah salah satu dari murid Yesus, satunya bukan. Tapi mungkin adalah orang yang dulu sakit lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya begitu ya. Mereka berjalan sama-sama dari Yerusalem, para murid lewat karena dia akan merasakan sesuatu yang sangat-sangat berbeda, tetapi belum tentu dirasakan oleh dia kan. Kenapa? Karena belum tentu dia ada di Kana. Atau mungkin ya kalau misalnya diceritakan dia punya perasaan juga tentang perjalanan sewaktu melewati Kana. Tetapi orang ini akan mengingat kembali tentang bagaimana karya Kristus sewaktu misalnya dia disembuhkannya di mana, dia lewat situ, dia akan mengingat itu. Jadi sewaktu mereka berjalan bersama-sama, mereka betul-betul memaknai kembali iman mereka, cara pandang mereka, dan pada akhirnya memaknai secara jauh lebih dalam tentang apa yang sudah pernah mereka lewati bersama-sama. Dari sana saya mau mengajak kita hanya untuk merenungkan satu hal saja, Bapak dan Ibu semuanya. Tema kita hari ini apa? Allah menyertai dalam memberitakan Injil. Saya hanya menebak kemungkinan besar
Tapi saya bisa salah juga, Bapak dan Ibu. Jadi maaf kalau misalnya saya salah. Kemungkinan besar sewaktu kita mendengar kalimat memberitakan Injil yang ada dalam pikiran kita akan mengira bahwa hal itu memberitakan Injil adalah berkaitan tentang mereka yang bukan pengikut Kristus. Oleh karena itulah kita memberitakan Injil. Kemungkinan besar yang paling mudah untuk orang kepikiran adalah memberitakan Injil adalah dia nih harus kenal Yesus. Jadi tentang mereka yang belum kenal Yesus, tentang orang-orang yang dengan penuh semangat misalnya kita memberitakan Injil kepadanya. Saya kepikirannya bahwa sewaktu banyak orang mendengar kalimat memberitakan Injil, maka orang itu akan langsung menuju pada siapa? Menuju pada mereka, orang yang di luar diri mereka. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita, mungkin saja bahwa memberitakan Injil betul-betul tidak dimulai dengan mereka. Bukan. Memberitakan Injil adalah dimulai dari apa yang kita baca dalam perikop kita hari ini. Sewaktu seseorang mengalami Kristus, memaknai dan kemudian memahami jauh lebih dalam tentang imannya terhadap karya penyelamatan Allah di dalam Kristus, maka itulah pemberitaan Injil. Memberitakan Injil akan selalu dimulai dari diri seseorang. Bagaimana pengalaman seseorang dalam berjumpa dan kemudian mengalami karya kebaikan Tuhan, disitulah pekabaran Injil akan selalu dimulai. Ini ibaratnya, bayangkan ginilah Bapak dan Ibu. Ada yang pernah dulu coba-coba MLM-nya enggak? MLM multi level marketing yang dulu sempat booming. Ada yang pernah coba ikut? Katakanlah misalnya produk sabun atau apalah, terserah deh, sebut aja. Apa yang selalu disarankan oleh orang-orang MLM? Dipakai produknya, kan gitu kan? Supaya apa? Supaya sewaktu kita memberitahukan kepada orang lain, maka kita sudah punya pengalaman terhadap produknya. Wah, ini bagus nih. Kenapa bagus ya? Karena emang saya pakai, manfaatnya saya rasakan. Perkara orang itu mau ngikut atau enggak, itu kan bukan urusan kita. Ya kira-kira sama, pemberitaan Injil 11-12 lah. Ya 11-12 yang agak jauh juga ya, maksudnya prinsipnya sama. Bagaimana seseorang yang misalnya jarang ke gereja, tidak mau merefleksikan tentang perjalanan kehidupannya, perjalanan keluarganya, atau bahkan misalnya langsung aja ya, to the point aja ya, merasa bahwa hidupnya adalah karena dirinya. Bagaimana seseorang bisa mengalami kebaikan Tuhan, karya Tuhan, dengan semuanya itu? Lalu yang diberitakan apa dong? Yang diberitakan dirinya ataukah karya Tuhannya? Jadi kalau dalam bahasa pemazmur yang tadi kita baca dalam bacaan Mazmur, memberitakan Injil adalah menceritakan dalam keseharian kehidupan kita. Walaupun mungkin kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu teriak-teriak ketemu sama orang di angkot sudah kenal Yesus, nggak perlu kayak gitu juga. Memberitakan Injil adalah persis seperti apa yang dikatakan pemazmur, menceritakan walaupun tanpa harus berkata-kata bagaimana karya Tuhan dalam mengubah kehinaan kita menjadi kemuliaan. Sehingga memberitakan Injil adalah
yang paling pertama betul-betul berkaitan dengan siapa? Dengan Bapak dan Ibu sendiri. Nggak peduli dengan orang lain sebetulnya. Ya, maksud saya adalah nggak peduli itu maksudnya tidak benar, tidak memikirkan tentang orang lain. Memberitakan Injil adalah ekspresi iman kita gitu kan. Ekspresi rasa sukacita kita sehingga pada akhirnya saya senang, ibaratnya kayak MLM tadi ya. Saya senang dengan menggunakan ini, saya suka, bermanfaat, saya ceritakan ke orang lain. Atau orang lain melihat, oh kenapa nih kulitnya kok glowing gitu misalnya ya. Oh karena saya pakai produk ini. Perkara mereka mau ikutan atau enggak, emangnya urusan kita. Apalagi iman kita mengatakan seseorang itu mengikuti Yesus oleh karena karya Roh Kudus. Jangan pernah merasa bahwa Bapak dan Ibu yang mengkristenkan atau bahkan Indomie yang mengkristenkan. Akan selalu menjadi karya Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya seorang pekabar Injil, pemberita Injil betul-betul pada akhirnya fokus pada apa yang telah Allah nyatakan dalam kehidupannya, di kesehariannya, dan itulah yang diberitakan. Orang percaya, puji Tuhan. Orang nggak percaya, nggak perlu jadi susah. Kita nggak akan susah kok. Orang yang mengalami kita gitu kan ya. Orang nggak percaya, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya mungkin itu menjadi jalan berkat dari Tuhan untuk setiap orang di luar sana mungkin akan mengalami apa yang dialami oleh setiap orang percaya yang mungkin kita lebih dulu mengalami hal itu, kebaikan Tuhan. Jadi selamat menjalani kehidupan kita sebagai pekabar Injil, walaupun mungkin gak harus ngomong sudah kenal Yesus atau enggak, percaya Yesus atau enggak perlu juga. Karena setiap kali orang melihat kehidupan kita, di saat itulah kita sedang memberitakan Injil. Tuhan menolong kita sekalian, amin.